Horasle, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari film Rurouni Kenshin yang pada kali ini berjudul Rurouni Kenshin The Final. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini merupakan kelanjutan dari film Rurouni Kenshin The Legend Ends rilisan tahun 2014 lalu. Dalam film ini, nantinya akan menceritakan tentang masa lalu Kenshin sebagai seorang Batosai dan sekaligus mengungkap tentang makna di balik luka silang pada bagian pipinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Rurouni Kenshin The Final. Pada suatu ketika, pasukan Shinsengumi pimpinan Saito ditugaskan untuk menangkap seorang bos mafia yang berasal dari negeri Cina. Target mereka adalah seorang pria berambut putih bernama Enishi Yukishiro. Diketahui bahwa Enishi adalah orang yang suka melakukan transaksi senjata ilegal. Bahkan, ia diduga pernah menjual sebuah kapal perang kepada Makoto Shishio, tokoh antagonis dalam film sebelumnya. Oleh karena hal inilah Saito dan pasukannya ditugaskan untuk menangkap Enishi. Setelah menumbangkan beberapa anak buah Saito, Enishi bertanya apakah sang Batosai masih memiliki luka silang di pipinya. Tak ingin dirinya tertangkap, Enishi langsung mencoba melarikan diri. Karena jumlah pasukan Saito terlalu banyak, Enishi memutuskan untuk menyerah dan membiarkan pasukan Shinsengumi menangkapnya. Tetapi anehnya, setelah tertangkap, pihak konsulat Cina malah justru membebaskan Enishi dengan alasan untuk menjaga perdamaian antara dua negara. Ini berarti Enishi merupakan sosok yang sangat penting bagi pemerintahan Cina. Setelah Shishio dikalahkan, terlihat Kenshin dan teman-temannya yang bisa menikmati hari-hari damai mereka seperti biasanya. Saat hari gelap, mereka makan malam bersama. Tepat ketika Kenshin dan teman-temannya selesai makan malam, tempat mereka makan tadi diserang oleh Enishi dan anak buahnya. Entah apa alasan Enishi melakukan hal itu, namun ia tampaknya memiliki dendam pribadi terhadap Kenshin. Seorang polisi lalu mengajak Kenshin untuk pergi ke bukit tempat serangan itu berasal. Sialnya, mereka tidak menemukan apa-apa di tempat tersebut. Meski tidak menemukan barang bukti, tetapi para polisi menemukan lembaran kertas yang ditinggalkan oleh kelompok Enishi. Kertas itu bertuliskan hukuman manusia. Melihat hal tersebut, Kenshin langsung mengingat masa lalunya ketika masih menjadi Batosai dulu. Yang mana biasanya kertas seperti itu juga ia gunakan untuk memberikan justifikasi atas serangan yang sudah ia lakukan. Saat kembali ke dojo Kamiya, Kenshin mulai bertanya-tanya tentang siapakah orang yang melakukan penyerangan tersebut. Seusai membantu mengobati para korban, Sano bertanya kepada Megumi mengenai kenapa bekas luka di pipi Kenshin tidak kunjung menghilang meskipun sudah bertahun-tahun lamanya. Walau tidak mengetahui jawaban pastinya, tetapi Megumi pernah mendengar dari seorang dokter yang mengatakan bahwa bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan tak akan menghilang hingga kemarahan orang itu mereda. Di dojo Kamiya, ketika Sanosuke dan Kenshin sedang melakukan pembicaraan, tiba-tiba saja datang seseorang dari dojo markas kepolisian. Orang itu memberitahu jika tempat mereka telah diserang. Tanpa pikir panjang, Kenshin dan Sanosuke langsung bergegas menuju TKP. Di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua mendapat informasi penyerangan lain dari sekelompok polisi yang membuat Kenshin dan Sanosuke berpencar. Kenshin akan pergi ke kediaman kepala polisi, sementara Sanosuke akan pergi ke dojo yang telah diserang tadi. Di sisi lain, ternyata yang melakukan serangan di kediaman kepala polisi adalah salah satu anak buah Enishi yang bernama Hiyoko.
Tepat ketika Hiyoko akan membunuh keluarga kepala polisi, Kenshin pun datang dan berhasil menggagalkan pembunuhan itu. Lalu, terjadilah pertarungan antara Kenshin melawan Hiyoko. Terlihat di sini, jika Kenshin bisa menjatuhkan Hyoto tanpa terluka sedikit pun. Setelah dikalahkan oleh Kenshin, Hiyoko malah meledakkan dirinya sendiri yang membuat tempat itu terbakar habis. Kejadian ini membuat Kenshin merasa sangat depresi saat melihat orang lain terkena imbas dari aksi balas dendam yang ditujukan kepada dirinya. Di sisi lain, sesampainya di TKP, ternyata Sanosuke sudah terlambat karena anak buah Enishi sudah menghabisi semua orang yang berada di tempat tersebut. Keesokan harinya saat sedang berjalan, Kenshin ditemui oleh Enishi. Secara mengejutkan, Enishi memberitahu jika ia adalah adik dari seorang kakak yang pernah dibunuh oleh Kenshin 14 tahun yang lalu. Semenjak saat itu, Enishi pergi ke Shanghai berjuang keras untuk menjadi bos mafia di sana. Semua itu dilakukan olehnya semata-mata hanya untuk melakukan balas dendam kepada Kenshin. Alasan kenapa Enishi tidak langsung membunuh Kenshin saja adalah untuk membuat Kenshin menderita dengan menyakiti orang-orang yang berada di sekitarnya. Semua anak buah Enishi juga sebenarnya memiliki dendam yang sama terhadap Kenshin. Sejak mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Enishi, membuat Kenshin menjadi sedih sekaligus muram. Di tempat lain, setelah serangan sebelumnya menjatuhkan banyak korban, pihak pemerintah mulai meminta pasukan kepolisian untuk meningkatkan pertahanan mereka. Di markas, Enishi didatangi oleh seorang politisi Cina yang bernama He Xing. Ternyata, Enishi memiliki kesepakatan di mana ia akan memberikan organisasi miliknya kepada He Xing jika ia sudah menyelesaikan urusannya dengan Kenshin. Setelah He Xing pergi, Enishi kembali mengingat tentang masa lalunya. Ternyata, dari dulu Enishi sudah menyimpan dendam terhadap Kenshin. Sebab, Enishi merasa jika Kenshin telah merebut kebahagiaan sang kakak Tomoe. Apa sebenarnya yang terjadi di antara Kenshin dengan Tomoe di masa lalu? Kita pun akan segera mengetahuinya. Keesokan harinya, setelah memikirkan matang-matang, akhirnya Kenshin memutuskan untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada seisi penghuni dojo Kamiya. Kenshin memberitahu jika penyerangan yang terjadi tempo hari adalah upaya balas dendam yang ditujukan kepadanya. Semua itu sudah direncanakan oleh Enishi Yukishiro, adik dari mantan istri Kenshin yang dulu pernah ia bunuh. Tentu saja, mendengar fakta ini membuat teman-teman Kenshin terkejut. Meski sempat disinggung pada film pertamanya, tetapi di sini kita akan semakin dijelaskan mengenai kebenaran di balik luka yang berada di pipi Kenshin itu. Di masa lalu, Tomoe pernah berterima kasih kepada Kenshin yang sempat menyelamatkannya dari gangguan beberapa preman. Sejak pertemuan itu, Tomoe mulai menaruh hati kepada Kenshin yang pada saat itu masih menjadi seorang batosai. Seiring berjalannya waktu, Tomoe dan Kenshin pun memutuskan untuk tinggal bersama. Di momen ini, akhirnya Kenshin mengetahui apa arti dari sebuah kebahagiaan. Hingga sampailah saat di mana Tomoe mengetahui jika Kenshin adalah sang batosai yang telah membunuh calon suaminya. Namun alih-alih melanjutkan aksi balas dendamnya, Tomoe malah justru semakin mencintai Kenshin. Sayang, di suatu malam, Tomoe memberitahu Kenshin jika ia adalah calon istri dari seorang samurai yang pernah dibunuhnya sewaktu Kenshin ingin mencapai revolusi. Samurai tersebut adalah orang yang memberikan luka pertama di pipi Kenshin. Tentu, mendengar fakta ini membuat Kenshin merasa begitu sedih sekaligus terpukul. Hingga suatu saat, kesedihan Kenshin memuncak ketika ia secara tidak sengaja membunuh Tomoe saat sedang menghadapi lawannya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tomoe memberikan luka kedua di pipi Kenshin sebagai pengingat agar Kenshin tidak melupakan janjinya untuk menciptakan perdamaian di negeri tersebut. Di sisi lain, Enishi yang tidak mengetahui apa-apa
justru secara tidak sengaja menyaksikan momen Kenshin yang membunuh Tomoe, kakaknya. Setelah melihat tragedi itu, Enishi pun menjadi berambisi untuk membalaskan dendam kakaknya kepada Kenshin. Setelah mendengarkan semua ceritanya, teman-teman Kenshin pun hanya bisa terdiam saja. Kaoru yang saat ini mulai menaruh hati kepada Kenshin tampak begitu kecewa setelah mendengar jika Kenshin pernah mempunyai sosok wanita yang begitu ia cintai. Kaoru merasa jika Kenshin tidak akan pernah bisa melupakan sosok Tomoe. Namun, Megumi mencoba menyemangati Kaoru dan memintanya untuk pergi menemui Kenshin. Kaoru lalu meminta Kenshin untuk tidak pergi karena Kaoru mengetahui jika Kenshin tidak ingin membahayakan orang-orang di sekitarnya. Di markasnya, Enishi mendapati Cho yang terlihat sedang mencuri koleksi pedang-pedang miliknya. Bagi yang lupa, Cho ini adalah salah satu dari pasukan 10 pedang bawaan Shishio yang akibat menderita kekalahan dari Kenshin, membuat ia memilih untuk bekerja kepada pemerintahan Jepang. Karena merasa diremehkan oleh Enishi atas kekalahannya melawan Kenshin, Cho langsung menantangnya untuk bertarung. Belum diberitahukan siapa yang menang dalam pertarungan itu, namun Shin langsung berpindah ke dojo Kamiya. Saat sedang bersih-bersih, Misao dan Aoshi yang saat ini sudah bertobat datang menemui Kaoru. Tujuan Misao datang ke tempat itu adalah untuk memberikan sebuah buku catatan milik Tomoe. Alasan bagaimana Misao bisa mendapatkan buku tersebut itu dikarenakan salah satu kenalan Misao ternyata memiliki hubungan dengan Tomoe. Oleh sebab itu, kenalan Misao memintanya untuk memberikan buku catatan milik Tomoe kepada Kenshin. Dikarenakan itu adalah barang yang berharga baginya. Beberapa hari kemudian, Enishi beserta pasukannya mulai melakukan pergerakan. Mereka menyebarkan sebuah kertas yang bertuliskan penghakiman manusia sebagai tanda bahwa Enishi akan melakukan penyerangan terhadap kota tersebut. Benar saja, tak berselang lama dari itu, salah satu anak buah Enishi langsung melakukan penyerangan. Pelaku penyerangan tersebut adalah orang yang sama yang juga menyerang tempat makan Kenshin dan teman-temannya tempo hari. Tanpa menunggu lama, Kenshin pun langsung bergegas mendatangi anak buah Enishi yang bernama Kujiranami itu. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Walaupun Kujiranami menggunakan senjata semacam Gatling gun, tetapi Kenshin bisa mengalahkannya, bahkan sampai menghancurkan senjata tersebut. Sementara Kenshin telah berhasil mengalahkan Kujiranami, Aoshi yang sedang berpatroli menghadapi salah satu anak buah Enishi lain yang bernama Mumyoi. Di tengah-tengah pertarungan, Misao datang untuk membantu Aoshi. Dikarenakan yang diincar oleh Mumyoi adalah Kenshin dan bukanlah mereka berdua, ia pun meledakkan tempat tersebut dan melarikan diri. Demi melindungi penduduk sekitar dari ledakan itu, Aoshi pun mengorbankan dirinya. Akibatnya, tubuh Aoshi pun terluka parah. Di dojo Kamiya, secara tak terduga Enishi datang sambil membawa tubuh Cho yang ternyata telah kalah darinya dalam pertarungan sebelum ini. Sanosuke yang sedang berada di sana tentu tidak tinggal diam dan mencoba menghadapi Enishi. Sayangnya, Sanosuke bukanlah lawan yang sepadan bagi Enishi, sehingga ia berhasil dikalahkan dengan relatif mudah. Setelah Kenshin menyelesaikan pertarungannya, ia langsung bergegas kembali ke dojo Kamiya. Sesampainya di sana, Kenshin melihat tubuh Sanosuke yang telah babak belur akibat diajar habis-habisan oleh Enishi. Dalam kondisi sekarat, Sanosuke memberitahu Kenshin jika Kaoru telah dibawa pergi oleh Enishi. Saat berjalan keluar, Kenshin menemukan tubuh Cho yang di dalam mulutnya sudah terdapat sebuah kertas yang berisi alamat lokasi keberadaan Enishi. Keesokan harinya, kita pun diperlihatkan dengan kondisi kota beserta para penduduk yang merupakan korban dari serangan yang terjadi tadi malam. Di sisi lain, Kaoru yang sudah tersadar mendapati dirinya sedang berada di sebuah rumah mewah. Tanpa pikir panjang, Kaoru langsung pergi dari rumah itu dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi sialnya, tempat tersebut adalah sebuah pulau terpencil sehingga tidak ada jalan keluar bagi Kaoru untuk pergi. Tak berselang lama, Enishi datang menemui Kaoru. Ketika Kaoru menyinggung nama Tomoe sang kakak, Enishi merasa emosi dan langsung mencoba untuk membunuhnya. Anehnya, di tengah-tengah kejadian itu, Enishi malah justru teringat kembali dengan mendiang kakaknya. Enishi merasa
jika sang kakak yang berada di dalam dirinya terlihat tidak senang jika ia membunuh Kaoru. Di saat yang bersamaan, Kenshin yang berada di dojo Kamiya akhirnya memutuskan untuk pergi menuju markas Enishi demi menyelamatkan Kaoru. Kembali ke Enishi yang didatangi oleh Heishin. Enishi yang merasa jika waktu balas dendamnya hampir tiba, memutuskan untuk memberikan organisasi tersebut kepada Heishin saat itu juga. Namun Heishin tidak bisa menerimanya semudah itu. Sebab ia tahu jika pihak kepolisian Jepang sudah mengetahui letak markas tersebut dan cepat atau lambat akan melakukan penyerangan kepada mereka. Tetapi Enishi yang merasa jika dirinya telah diremehkan, langsung meminta Heishin untuk keluar dari tempat itu. Tak disangka, ternyata Heishin juga ingin membunuh Kenshin beserta Enishi. Tujuan Heishin sendiri sebenarnya adalah untuk mengambil alih organisasi mafia dari tangan Enishi dan membunuh Kenshin, orang yang menurutnya adalah yang terkuat di pihak Jepang. Dengan begitu, ia bisa lebih mudah untuk menguasai pemerintahan Jepang. Malamnya, Kenshin yang tidak ingin membuat teman-temannya terluka, memutuskan untuk menyerang markas Enishi seorang diri. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Misao beserta pasukan Oniwa Banshu yang lain datang membantu Kenshin. Mereka sekaligus ingin membalaskan dendam kepada orang yang sudah melukai Aoshi sebelumnya. Tak berselang lama, pasukan Shinsengumi pimpinan Saito juga datang ke tempat itu, disusul dengan kemunculan Sanosuke yang masih dalam keadaan terluka parah. Karena bantuan yang diberikan oleh teman-temannya, Kenshin pun bisa melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Kaoru. Sesampainya Kenshin di dalam markas Enishi, ia sudah dikepung oleh Heishin beserta pasukannya. Secara tak terduga, ternyata Heishin telah menyewa seseorang untuk menghadapi Kenshin yang ternyata adalah Sojiro Seta. Bagi yang lupa, Sojiro adalah samurai terkuat di dalam pasukan 10 pedang pimpinan Shishio yang di film kedua sempat mengalahkan Kenshin. Meskipun pada film ketiganya Kenshin berhasil mengalahkan Sojiro. Yang mengejutkan, bukannya melakukan tugasnya untuk membunuh Kenshin, Sojiro justru membantunya untuk menghadapi pasukan Heishin. Alasannya, dikarenakan Sojiro telah tersadar seusai dirinya dikalahkan oleh Kenshin. Tentu, kehadiran dari Sojiro ini sangat membantu Kenshin dalam menghadapi para pasukan Heishin yang jumlahnya cukup banyak. Setelah mereka mengalahkan beberapa pasukan Heishin, Sojiro membukakan jalan untuk Kenshin agar Kenshin bisa segera mengalahkan Enishi. Sesampainya Kenshin di hadapan Enishi, ia mengatakan bahwa wajar bagi Enishi untuk melakukan balas dendam kepadanya. Namun, Kenshin meminta agar Enishi tidak melibatkan orang-orang di sekitar Kenshin ketika ia melancarkan aksi balas dendamnya. Lalu, terjadilah pertarungan antara Kenshin melawan Enishi. Dalam duel awal mereka, Kenshin berhasil mematahkan salah satu pedang Enishi. Lantas, Enishi pun mengambil pedangnya yang lain untuk kembali menghadapi Kenshin.
Sambil menyerang, Enishi mengatakan kepada Kenshin bahwa hanya kematianlah yang bisa menebus dosa dari seorang pembunuh. Enishi lalu meminta Kenshin untuk melakukan bunuh diri. Tetapi Kenshin enggan untuk melakukannya. Sebab ia tahu jika kematian bukanlah jalan baginya untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Menurut Kenshin, cara ia menebus dosa-dosanya adalah dengan melindungi orang-orang di sekitarnya dan juga mewujudkan kedamaian yang diinginkan oleh Tomoe. Enishi yang sudah dikuasai oleh rasa haus akan balas dendam, mengambil sebuah pisau lalu menusuk tubuh Kenshin. Tetapi Kenshin tidak menghindar dan malah menerima serangan itu. Kenshin meminta maaf kepada Enishi atas semua perbuatannya. Tiba-tiba saja, Heishin datang dan langsung menembak Kenshin. Saat Heishin hendak membunuh Kaoru yang datang ke tempat itu, secara tak terduga Enishi justru mengorbankan dirinya untuk melindungi Kaoru. Enishi yang merasa marah langsung menghajar Heishin karena ia tidak ingin pertarungannya melawan Kenshin diganggu orang lain. Ketika Enishi akan membunuh Heishin, Kenshin menghentikannya sambil mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Enishi atas tindakannya menyelamatkan Kaoru. Seketika, Enishi langsung mengingat tentang kenangan yang sudah ia lewati bersama dengan Tomoe kakaknya. Atas semua kejahatannya, pemerintah Jepang pun langsung menangkap Enishi dan memasukkannya ke dalam penjara. Ketika di dalam sel, Enishi mendapatkan kiriman buku peninggalan kakaknya dari Kaoru. Di dalam buku itu, Tomoe menceritakan alasan kenapa dirinya bisa mencintai Kenshin. Penyebabnya adalah karena Tomoe merasa jika Kenshin adalah pria yang merampas kebahagiaannya, sekaligus memberikannya kebahagiaan yang baru. Meski Kenshin nantinya akan terus melakukan pembunuhan, tetapi Tomoe percaya bahwa setelah pembantaiannya berakhir, Kenshin akan menjaga lebih banyak nyawa daripada jumlah orang yang telah ia bunuh. Bahkan, Tomoe sampai rela mengorbankan nyawanya agar Kenshin bisa tetap hidup dan membawa era kedamaian. Setelah mengetahui bahwa semua yang dilakukan oleh Kenshin adalah demi membawa perdamaian, Enishi pun hanya bisa terdiam sambil meneteskan air matanya. Setelah semuanya berakhir, Kenshin dan Kaoru pergi mengunjungi makam dari Tomoe. Kaoru dan Kenshin mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada Tomoe. Karena berkat Tomoe, mereka bisa hidup dalam kedamaian seperti sekarang ini. Lalu, cerita ini pun nantinya akan berlanjut ke film kelima, yaitu Rurouni Kenshin The Beginning, yang mudah-mudahan saja cepat dirilis di Indonesia. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.